Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi min tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita hidup di dunia ini memiliki tujuan. Maka tujuan itulah kemudian Allah menciptakan kita. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya adalah kehidupan di dunia kita ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, semuanya hanyalah untuk kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah ibadah itu? Ibadah adalah semua atau segala sesuatu, perbuatan, ucapan yang kita lakukan dalam rangka untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bernilai ibadah. Seorang suami yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, mencari nafkah, dia akan bernilai ibadah kalau dia akan sandarkan lakukan pekerjaan itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan lain. Begitu juga seorang siswa, seorang mahasiswa yang belajar, dia sandarkan niatnya menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang dilakukan itu akan bernilai ibadah. Begitu juga seorang pemimpin, seorang presiden, bupati, gubernur lain-lain, ketika dia menjalankan tugasnya dalam rangka untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah itu bernilai ibadah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya ibadah makruh, ada yang namanya ibadah ghairu makruh. Ibadah makruh adalah ibadah yang telah ditentukan tata caranya, rukun syaratnya. Yang kedua adalah ibadah ghairu makruh, ibadah yang belum atau tidak ditentukan tata caranya. Maka kita akan membahas yang pertama, ibadah makruh, ibadah yang Allah telah tentukan tata caranya. Misalnya seperti sholat, misalnya seperti zakat, haji, itu semua telah ditentukan bagaimana caranya, bagaimana rukunnya, semua telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang harus kita menjadi renungan kita adalah ibadah yang selama ini kita lakukan, ibadah-ibadah yang selama ini kita kerjakan, sholat yang kita kerjakan, sholat yang kita dirikan, zakat yang kita tunaikan, dan ibadah-ibadah lain yang telah kita kerjakan. Apakah semuanya itu bernilai ibadah? Apakah ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Terutama yang kita maksud adalah ibadah makruh, ibadah yang tertentu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110 ayat Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrika bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, itu mengerjakan amal yang soleh, wala yusyrika bi ibadati rabbi, jangan menyekutukan dalam beribadah pada Allah dengan sesuatu apapun. Sahabat, para ulama menafsirkan ayat ini adalah dua syarat diterimanya ibadah. Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah falyamal amalan sholihan. Amalan kita itu harus benar. Amalan yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Amalan atau ibadah yang kita kerjakan itu harus ittiba, sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Harus sesuai dengan rukunnya, di mana tempatnya, kapan waktunya, apa jenisnya. Misalnya ibadah yang sesuai dengan ketentuan bilangan, misalnya ketentuan tempatnya. Misalnya seperti haji, di mana tempat haji? Menurut Rasulullah, haji harus dilaksanakan di Baitullah, itu mengunjungi Ka'bah. Tidak ada tempat lain. Ketika ada yang mengerjakan ke tempat lain,
maka dia tidak sesuai dengan ittiba. Dia tidak merujuk kepada apa yang dituntut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga bilangan yang lainnya. Berapa rakaat subuh, berapa rakaat asar. Ketika orang tidak melaksanakan ibadah sholat tidak sesuai dengan rakaat yang telah dituntut Rasulullah, maka dia tidak ittiba. Tidak bisa orang karena ingin taat kepada Allah, dia akan melebih-lebihkan jumlah rakaatnya. Karena ingin cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ia ingin merasa lebih bertakwa kepada Allah SWT, dia akan melaksanakan misalnya sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Dia ingin melaksanakan 4 rakaat. Tentu itu tidak bisa, karena tuntunan dari Rasulullah SAW bilangan rakaat hanya 2. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah tuntunan yang harus kita kerjakan, melaksanakan ibadah itu sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Maka tentunya kita harus belajar, harus memahami, harus bertanya, harus berdiskusi agar ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kemudian yang kedua, syarat dari diterimanya ibadah itu adalah keikhlasan. Ibadah yang kita lakukan itu kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Salat yang kita kerjakan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa yang kita laksanakan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena yang lain. Karena sesungguhnya niat itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka disitulah timbul keikhlasan. Ini yang harus kita berhati-hati. Ketika orang bersedekah, ketika orang membayar zakat, itu hanya dipersembahkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena motif lain. Bukan karena ingin disanjung oleh orang lain, bukan karena ingin menjadi orang terhormat, menjadi orang yang dipandang di tengah-tengah masyarakatnya, tapi dia bersedekah atau dia membayar zakat itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan yang waktu-waktu yang lalu, ibadah-ibadah akan kita laksanakan di masa akan datang, kita dapat melaksanakannya sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan ibadah kita pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.